Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syafiq Kamar dari kelas 2 CCTD absen 1 NIM 19411-618. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat saya, yaitu tentang sistem telecontrolling suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame berbasis Internet of Things. Pertama, di sini saya menjelaskan tentang latar belakang. Konsumsi ikan gurame menjadi semacam tren karena pembibitan yang cukup mudah apabila dilakukan dengan tepat. Membudaknya permintaan pasar dan akan ketersediaan ikan gurame mengakibatkan banyak peternak menggunakan berbagai macam metode pembibitan ikan gurame. Pemeliharaan ikan gurame di kolam merupakan satu dari beberapa metode yang dapat digunakan sebagai tempat pembesaran ikan gurame. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dialami peternak, seperti kualitas kolam yang menyebabkan tingginya kematian saat budidaya ikan gurame. Pengukuran ketinggian dan suhu air merupakan proses yang sangat penting dalam budidaya ikan gurame maupun pembenihan ikan gurame. Agar benih ikan tidak mudah mati dan mempunyai kualitas yang bagus, ketinggian air dan suhu air kolam perlu dijaga. Kondisi suhu dan ketinggian air kolam dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan kualitas suhu dan ketinggian air pada kolam dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sendiri seperti hujan yang terus-menerus, panas yang ekstrim, dan perubahan cuaca yang ekstrim. Sedangkan dari faktor manusia sendiri, pada proses pemberian pakan yang terlalu banyak akan merubah faktor kadar keasaman air kolam ikan. Dengan adanya controlling dan penanganan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ikan gurame bagi pembudidaya ikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk perancangan suatu sistem controlling suhu dan ketinggian air yang efektif, tanpa harus datang ke kolam pembenihan serta penyebaran benih ikan gurame. Untuk rumusan masalah sendiri, permasalahan yang akan dibahas pada sistem controlling suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame, yaitu bagaimana cara merancang sistem controlling suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame agar dapat dikontrol oleh peternak. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kerja sistem sehingga dapat menampilkan informasi terkait adanya kekurangan dan kelebihan air pada peternak. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana cara menghubungkan antar sensor dengan sensor yang lain serta display untuk mengontrolnya. Untuk batasan masalah sendiri, dengan adanya rumusan masalah, maka ada pun batasan masalah pada sistem controlling suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame. Yang pertama, yaitu batasan masalah. Sistem ini dilaksanakan hanya berfokus pada sistem telecontrolling atau controlling kolam ikan gurame. Kemudian sistem ini hanya digunakan pada kolam ikan gurame karena setiap kolam ikan memiliki suhu yang berbeda-beda. Untuk ikan gurame sendiri memiliki suhu normal, yaitu sekitar 24 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Untuk tujuan penelitian, yaitu tujuan yang diinginkan agar bisa tercapai pada sistem controlling suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame, yaitu mampu membuat prototip sistem controlling untuk kolam ikan gurame berteknologi IoT yang dapat diakses secara mobile. Kemudian yang kedua, yaitu memudahkan peternak memantau suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame, mampu mengoptimalkan hasil panen pada kolam ikan gurame. Kemudian manfaat penelitian sendiri, yaitu manfaat yang diinginkan agar bisa tercapai pada sistem controlling suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame. Yang pertama, menghasilkan bibit ikan gurame yang unggul, menambah pengetahuan tentang bagaimana cara merawat ikan gurame agar menghasilkan panen yang maksimal atau panen yang bagus. Untuk tahapan penelitian, yang pertama yaitu melakukan perancangan hardware dan software yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu merancang sistem. Perancangan sistem meliputi perancangan posisi perangkat pada kolam ikan agar terkoneksi ke smartphone peternak. Kemudian yang ketiga, yaitu pembuatan alat
mengimplementasikan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat meliputi program software dan koneksi antar alat input dan outputnya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, meliputi apakah setiap alat dan konektivitasnya sudah berjalan dengan baik sesuai parameter pengujian. Apabila hasil dari pengujian belum sesuai perancangan, maka akan kembali ke tahap kedua untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian tahapan kelima yaitu proses pengambilan data. Pengambilan data dilakukan apabila hasil dari pengujian alat sudah sesuai dengan perancangan dan parameter. Data yang diambil berdasarkan hasil pengujian dan parameter yang dilakukan. Tahapan keenam yaitu pemberian analisa dari data-data yang sudah diperoleh pada saat pengujian dan pengambilan data. Untuk tahapan yang ketujuh yaitu tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan berdasarkan analisa data yang didapat pada tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu perancangan sistem. Di sini untuk perancangan sistem menggunakan komponen-komponen seperti ESP32. Untuk hardware-nya membutuhkan ESP32 modul dengan jumlah 1, kemudian sensor ultrasonik HJSR04 jumlah 1, sensor LM35 berjumlah 1. Untuk sensor ultrasonik sendiri sebagai ketinggian air, untuk sensor LM35 sebagai suhu pada kolam, kemudian LED ada satu LED ini untuk menghangatkan kolam apabila suhu di atas 29 derajat Celcius. Untuk pompa airnya membutuhkan satu untuk mengisi air pada kolam. Kemudian ada laptop satu, smartphone satu untuk membuat program, dan untuk smartphone sendiri untuk controlling kolam ikan. Untuk softwarenya ada Arduino IDE pada laptop nantinya untuk membuat programnya. Kemudian ada Modular Web. Di sini Modular Web untuk membuat tampilan pada smartphone, kemudian Modular aplikasi untuk dipasang pada smartphone nantinya. Kemudian ada diagram blok. Pada gambar diagram blok di atas menunjukkan bahwa sistem ini melibatkan beberapa konektivitas antar mikrokontroler. Sensor ultrasonik diletakkan pada dalam kolam dengan jarak 10 cm dari air, sama halnya dengan pompa air untuk menggerakkan air masuk dan keluar. Sedangkan untuk mendeteksi suhu di sini menggunakan sensor LM35. Apabila suhu lebih dari 29 derajat Celcius, lampu akan menyala. Untuk pusat kontrolnya menggunakan ESP32 modul dan Arduino yang nantinya dikoneksikan ke internet agar dapat dikoneksikan ke aplikasi modular di smartphone untuk controllingnya. Untuk desain mekanik seperti ini. Untuk pada kolam di sini pompa air, dan ada pompa air, ada air mengalir. Di sini ada selang untuk air mengalir masuk pada kolam. Kemudian ada sensor LM35, ada LED, ada sensor ultrasonik yang dipasang pada atas kolam untuk mendeteksi. Untuk sensor ultrasonik sendiri untuk mendeteksi ketinggian air, LM35 untuk mendeteksi suhu, dan kemudian LED untuk menghangatkan atau menormalkan suhu pada kolam. Kemudian ada pompa air untuk mengisi air. Tentang flowchartnya sendiri, di sini sistem menyala, yaitu menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan menyala. Kemudian diinisialisasikan nilai suhu dan ketinggian air yang didapat dari pembacaan nilai dari sensor suhu dan sensor ultrasonik. Setelah itu sistem akan membaca nilai suhu dan ketinggian air. Sistem akan menampilkan hasil pengecekan yang dapat ditampilkan pada smartphone. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan di mana jika suhu lebih dari sama dengan 29 maka lampu akan menyala. Jika suhu kurang dari 29 lampu akan mati. Dan bila ketinggian air
kurang dari sama dengan 10, sistem akan menyalakan pompa air untuk mengisi air, dan jika ketinggian air lebih dari 10, maka sistem akan mematikan pompa air untuk menstop air. Kemudian untuk parameter pengujian sendiri, yaitu yang pertama yaitu tingkat sensitivitas sensor ultrasonik terhadap ketinggian air pada kolam dan pompa air agar dapat mengisi dan menguras air kolam. Kemudian yang kedua yaitu tingkat sensitivitas sensor LM35 terhadap suhu air dan dapat menyalakan lampu LED ketika suhu lebih dari 29. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh konektivitas nilai pusat controlling ESP32 dengan aplikasi pada smartphone sebagai controlling jarak jauh. Selanjutnya yaitu pengujian alat. Yang pertama yaitu pengujian input. Di sini ada LM35 dan juga sensor HCSR04. Untuk LM35 pin dipasang pada 13, kemudian dihubungkan ke ground dan juga BCC dengan tegangan 3 volt pada SP32. Kemudian untuk sensor ultrasonik juga demikian dengan tegangan 5 volt, kemudian 3 pin dan hijau pin dipasang pada pin 4 dan juga 5, kemudian ground dipasang pada ground. Selanjutnya yaitu apabila LM35 mendeteksi suhu, maka indikator pada serial monitor akan menampilkan nilai lebih dari sama dengan 29 derajat Celcius, dan nantinya lampu akan menyala untuk menstabilkan suhu kolam. Dan jika LM35 mendeteksi suhu, maka indikator pada serial monitor akan menampilkan nilai kurang dari 29 derajat Celcius, dan nantinya lampu akan mati karena suhu kolam sudah dalam keadaan stabil. Kemudian jika sensor ultrasonik mendeteksi objek yang mendekat, maka indikator pada serial monitor akan menampilkan nilai kurang dari 10 cm, dan nantinya keran akan mengisi air ke kolam. Jika sensor ultrasonik tidak mendeteksi adanya objek atau objek menjauh, maka indikator pada serial monitor menampilkan nilai lebih dari 10 cm dan keran akan mati. Selanjutnya yaitu pengujian output. Untuk yang di atas yaitu pengujian LED. Di sini LED dipasang pada pin 7, kemudian untuk LED dipasang pada pin 8, kemudian menggunakan resistor sebesar 220 ohm. Kemudian kemudian pin selanjutnya dipasang pada ground, kemudian disambungkan pada tegangan 5 volt, dan pada sensor LM35 dipasang pada pin 7. Kemudian untuk pompa air sendiri di sini menggunakan relay karena membutuhkan tegangan 12 volt. Kemudian di sini untuk sensor ultrasonik dipasang pada pin 4 dan 5. Kemudian untuk pompa air dipasang pada pin 6 dan dipasang kemudian untuk inputnya pada 5 volt dan kemudian ground. Untuk pengujian output, di sini LED berfungsi untuk menghangatkan kolam ikan gurame. Apabila sensor LM35 mendeteksi suhu pada kolam ikan lebih dari sama dengan 29, maka LED akan menyala jika untuk menstabilkan suhu kolam. Sebaliknya apabila sensor LM35 mendeteksi suhu kurang dari 29, maka LED akan mati. Nah, di sini untuk jaraknya sendiri
pompa air berfungsi untuk mengisi air kolam ikan gurame. Apabila sensor ultrasonik mendeteksi air pada kolam ikan lebih dari 10, maka pompa air akan menyala untuk mengisi air kolam. Sebaliknya, apabila sensor ultrasonik mendeteksi air kurang dari sama dengan 10, maka pompa air tidak menyala atau mati. Dan selanjutnya untuk pengaplikasian di Kodular. Kodular adalah suatu web aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan blok programming sehingga tidak perlu melakukan coding tulis atau pemrograman. Kodular sendiri dibangun di atas sebuah proyek open source MIT App Inventor. Meski MIT App Inventor sendiri dapat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android, tetapi Kodular menawarkan lebih banyak fitur dan tools dibandingkan MIT App Inventor. Untuk pengujian alat, ini untuk yang sebelah kiri yaitu tampilan Kodularnya di smartphone, untuk sebelah kanan yaitu tentang program atau codingan yang ada pada Kodularnya. Selanjutnya yaitu Firebase. Setelah pengujian alat, kita sambungkan ke Firebase, dan Firebase nantinya akan disambungkan lagi ke internet agar bisa dikontrolling pada smartphone nantinya. Untuk Firebase sendiri adalah database yang disediakan oleh Google secara gratis, namun ada tenggang waktu 1 bulan jika kita mempublikasikan database atau membuka database tersebut agar dapat diakses atau dikontrol melalui IP publik. Begitulah cara kerjanya. Ketika pengguna misalnya membuka jendela, data akan disimpan terlebih dahulu di database, kemudian diolah dan kemudian dikirim ke microcontroller. Hal ini yang menyebabkan delay menjadi lebih lama. Pasalnya, delay WiFi dan delay dari MIT Inverter atau Kodular ke Firebase, dari Firebase ke microcontroller membutuhkan waktu yang lama, sehingga alat menjadi kurang dan alat menjadi kurang responsif. Untuk suhu kolam akan muncul nilainya, dan ketinggian air juga akan muncul nilainya. Untuk keran, apabila 0 maka keran dan lampu mati, tidak dalam keadaan tidak menyala. Apabila 1 maka keran dan lampu dalam keadaan menyala. Dan di sini untuk prototipe-nya, kemudian untuk tampilan pada Kodular, di sini apabila suhu 35 derajat Celcius dan ketinggian air 16 derajat Celcius, untuk kontrolnya yaitu pompa air mati dan lampu mati, dan air tetap mengalir dan lampu menyala, karena di sini dalam keadaan otomatis. Dan apabila dalam keadaan manual, selanjutnya tampilan pada Kodular di mana pada button kontrol dalam keadaan off dan LED mati. Begitu juga pompa air tidak mengisi karena alat berjalan secara manual. Dan di sini berjalan secara manual, suhu 36 derajat Celcius dan sensor ultrasonik 16 derajat Celcius. Sensor ultrasonik suhunya 16 cm untuk ketinggian air, dan tidak menyala untuk pompa air dan lampu karena dalam keadaan di manual. Selanjutnya tampilan pada Kodular di mana pada button kontrol pompa air dalam keadaan menyala dan button LED dalam keadaan mati. Dan pada kolam dapat dilihat LED mati dan pompa air mengisi kolam. Selanjutnya merupakan tampilan pada Kodular di mana pada button kontrol pompa air dalam keadaan menyala dan button LED dalam keadaan menyala.
Dan pada kolam dapat dilihat LED menyala dan pompa air mengisi kolam. Selanjutnya merupakan tampilan pada kodular di mana pada button kontrol pompa air dalam keadaan menyala dan button LED dalam keadaan menyala. Dan pada kolam dapat dilihat LED menyala dan pompa air mengisi kolam meskipun jarak kurang dari sama dengan 10 cm dan suhu kurang dari sama dengan 29 derajat Celcius. Dari hasil pembuatan alat yang dilakukan pada laporan akhir, sistem kontrol suhu dan ketinggian air pada kolam ikan gurame berbasis Internet of Things. Hasil dari pengimplementasian alat sudah sesuai dengan perencanaan awal. Proses monitoring ini diawali dengan pembacaan nilai setiap variabel oleh masing-masing sensor. Pembacaan nilai suhu menggunakan sensor LM35 dan pembacaan ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik HCSR05. Dan untuk output dari sensor sendiri menggunakan LED dan juga pompa air. Kemudian data yang terbaca akan dikirim oleh ESP32 ke database sehingga data tersebut dapat ditampilkan pada sistem informasi berupa aplikasi yang ada pada smartphone. Kemudian dapat disimpulkan pada uji coba alat menggunakan sensor LM35 yang berfungsi untuk memonitoring suhu kolam pada termometer suhu kolam 35 derajat Celcius dan pada sensor LM35 mendeteksi suhu kolam 38 derajat Celcius dan memiliki selisih yang sangat sedikit untuk pembacaan sensornya. Kemudian peternak ikan dapat memonitoring kolamnya melalui aplikasi yang ada pada smartphone, sehingga peternak dapat memantau setiap perubahan nilai dari variabel yang dimonitoring seperti suhu dan kolam dan ketinggian air. Yang ketiga, hasil pengujian dari keseluruhan alat sesuai dengan apa yang diharapkan dan monitoring dan controlling juga sesuai yang diharapkan. Untuk saran yaitu penelitian berikutnya bisa ditambahkan monitoring yang lebih kompleks seperti sensor turbidity untuk mengukur tingkat kekeruhan yang ada pada kolam ikan. Dapat ditambahkan dengan alat seperti pemberian pakan otomatis untuk ikan maupun sistem lain yang akan menunjang sistem lebih kompleks lagi. Sistem yang dibuat adalah bentuk sistem yang dapat dimanfaatkan maupun dirubah ke dalam bentuk sistem yang lain, tidak terpaku hanya pada kolam saja. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.